Saudara sekalian yang kekasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 12. Pasal ini sangat menarik dan memuat kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa. Ibrani pasal 12 ini kita dapat temukan hal-hal yang sangat luar biasa. Kita mulai dengan satu kata di Ibrani 12 ayat 1. Yaitu kata perlombaan. Mari kita baca ayatnya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata pertama yang kita amati adalah perlombaan. Perlombaan. Penulis kitab Ibrani menggunakan kata agon. Ini berarti konflik, contention, race, fight. Suatu konflik, perdebatan, pertarungan, perlombaan. Dengan kata agon ini, saudaraku, menunjukkan bahwa kekristenan bukan jalan mudah untuk memperoleh keselamatan yang sejati. Kekristenan bukan jalan yang mudah untuk memiliki keselamatan yang sejati. Ingat, barang bagus selalu harganya mahal. Jadi kalau seseorang bersedia mengikut Tuhan Yesus, harus berani memasuki perjuangan. Di dalam teks Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi, kita menemukan kata diwajibkan, prokeimai, prokeimai. To set before. Artinya, memang ditentukan demikian. Prokeimai. To set before. Prokeimai. Ditetapkan. Jadi ini satu keharusan. Bukan sesuatu yang boleh atau bisa dihindari. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Perjuangan ini adalah perjuangan yang pasti berat. Sebab kalau kita memperhatikan ayat-ayat berikutnya, kita dinasihati untuk memandang Tuhan Yesus, artinya meneladani ketekunannya. Perjuangan itu pasti berat. Jika tidak, maka tidak perlu menggunakan analogi atau contoh pergumulan Tuhan Yesus. Mari ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Coba, saudaraku, kalau penulis kitab Ibrani sampai mengambil contoh analogi pergumulan Tuhan Yesus, ini pasti sesuatu yang berat. Hanya kalau kita memandang Tuhan Yesus dan mencontoh ketekunannya, kita akan bisa memenangkan agon atau perlombaan itu. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mau mengikut Dia, hitung dulu anggarannya. Di Lukas 14 ayat 25 sampai 34. Hitung dulu anggarannya. Kalau barang murah, you tidak perlu hitung anggaran. Tapi kalau barang mahal, you harus hitung anggarannya.
Jadi kalau kekristenan dikesankan secara tidak langsung atau langsung diajarkan sebagai jalan yang mudah, itu pasti penyesatan. Kekristenan yang didevaluasi dan merosot nilainya ini akan menciptakan orang-orang Kristen palsu. Jadi Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya, kalau tidak siap dan tidak bersedia, ya Tuhan Yesus tidak memaksa. Sebab pengiringan itu harus dijalani dengan ikhlas, dengan kecintaan yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan atau perjuangan itu adalah pergumulan untuk taat. Taat. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya sebenarnya satu kata saja, saudaraku. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan attitude. Sikap. Tentu sikap ini bukan hanya sikap lahiriah, tapi juga sikap batin. Nah, ketaatan yang Tuhan teladankan kepada kita itu bukan ketaatan kepada hukum-hukum semata-mata, tetapi ketaatan kepada kehendak Allah. Hal ini sama dengan kesediaan memenuhi rencana Allah yang ditetapkan bagi setiap orang. Jadi setiap orang harus mengerti rencana Allah secara umum, secara makro, rencana Allah atas penyelamatan dunia ini. Dan kita harus dilibatkan di dalamnya. Dan sebelum kita terlibat di dalamnya, kita harus terlebih dahulu memahami, mengerti, menangkap, dan mewujudkan rencana Allah dalam hidup kita pribadi. Kita tidak akan bisa ikut terlibat dalam pelayanan, dalam penggenapan rencana Allah atas dunia ini, kalau kita belum menggenapi rencana Allah atas hidup kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan Yesus memikul salib itu bukan hanya sekedar, itu lebih sekedar melakukan hukum, tetapi melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mendapat pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang mendapatkan pengakuan ini, sertifikasi ini, berkenan di hadapan Dia. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang mendapatkan sertifikasi ini. Di dunia ini banyak orang baik, dan kebaikannya bisa sampai tingkat menakjubkan, dan patut mendapat acungan jempol bukan satu tapi dua. Tetapi anak Tuhan harus mendapat acungan jempol, bukan dari manusia, acungan jempol Tuhan. Banyak orang baik, bermoral, berbudi pekerti, santun, bahkan sampai tingkat mendapat acungan jempol, 2 jempol. Tapi anak Tuhan dipanggil untuk memiliki jempol Allah, pengakuan yang berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi sehebat apapun prestasi seseorang dalam pelayanan gereja, tetapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tidak termasuk kualifikasi ini. Di Matius 7 ayat 21-23, orang-orang yang sudah mengadakan banyak mujizat, bernubuat dan mengusir setan, kepada mereka Tuhan berkata, I never knew you. Saya tidak pernah kenal kamu. Dalam hal ini nyatalah betapa tidak mudahnya menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau selama ini kita mendapat kesan yang salah, mari mulai saat ini kita bertobat. Mari kita bertobat. Kalau saudara anggap saya menakut-nakuti saudara, terserah. I tell the truth. Tidak ada untungnya buat saya menakut-nakuti saudara. Tuhan yang mengajarkan itu. Dan kita harus menerima Alkitab secara murni dan jujur. Murni dan jujur. Jangan anggap sepele perkataan Tuhan ini. Di ayat 4. Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Apa artinya ini? Belum sampai mencucurkan darah. Apa maksud pernyataan ini, saudaraku? Apakah berarti kita harus berdarah-darah secara fisik untuk mencari perkenanan Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus berdarah-darah?
Tentu tidak harus demikian. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat anugerah untuk itu. Seperti para martir yang mempertahankan Injil dengan darah. Dan saya harap sampai pada level tertentu saudara merindukan berdarah-darah secara fisik pula. Tapi kalau sekarang, ya jangankan berdarah saudaraku ya. Hal-hal kecil saja saudara tidak berani lepaskan untuk Tuhan. Darah adalah sumber kehidupan atau identik dengan inti kehidupan. Tidak memiliki darah, tidak memiliki kehidupan. Ini sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Nilai yang tertinggi dan barangkali juga bisa menunjukkan ya sebagai nilai terakhir kehidupan manusia. Jadi kalau sampai orang berani melepaskan darahnya, itu berarti sudah all out, sudah segalanya. Dengan pernyataan Ibrani 12 ayat yang keempat ini, saudaraku sekalian, Tuhan menghendaki agar kesediaan kita untuk mencapai perkenanan Bapa adalah kerelaan untuk mempertaruhkan segala sesuatu. Mempertaruhkan segala sesuatu. Biarlah yang bertelinga mendengar. Biarlah yang bersedia mengatakan amin. Yang tidak bersedia tidak usah. Tidak ada paksaan di sini, saudaraku. Gereja tidak boleh mencari keuntungan apa-apa, apalagi pembicara. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Saudara mau terima silahkan, mau menolak juga silahkan. Tapi ingat bahwa kita adalah makhluk kekal. Kita akan menghadapi kekekalan. Dan nasib kekal kita ditentukan oleh sikap kita hari ini. Tanpa kesediaan mempertaruhkan segala sesuatu, maka tidak akan mencapai prestasi maksimal yang Tuhan kehendaki. Seperti seorang pelajar yang tidak mencapai prestasi yang baik dalam studinya, sebab tidak menggunakan maksimal kemampuan dan semua sarana yang disediakan. Bagi pelajar seperti ini biasanya tidak mencapai target. Dan dia pun juga belajar tanpa target. Mungkin baginya yang penting naik kelas. Nah, budaya seperti ini kalau sampai saudara bawa dalam hidup kekristenan saudara, itu kurang ajar terhadap Tuhan. Benar-benar kurang ajar. Tidak menghargai anugerah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memasang target. You must be perfect. You must be perfect. As just your Father in heaven is perfect. Jelas. Ada target. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kesan bahwa pengikutnya boleh di level menengah, di level gamang, di level mediokritas. Panas enggak, dingin enggak, hangat-hangat. Tuhan menghendaki kita mencapai level yang tertinggi. Kalau Paulus menuliskannya atau mewakili dengan pernyataan mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bukan mengerti sebagian kehendak Bapa, mengerti kehendak Bapa dengan lengkap, utuh dan sempurna. Makanya kitab Ibrani tadi katakan pandang Tuhan Yesus. Ini contohnya. Dia sempurna, dia penuhi apa yang diinginkan oleh Bapa di surga. Kalau Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11, coba dibaca. Di Ibrani yang sama ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku sekalian, saudara perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Saya kira kita mulai ayat 10 supaya nyambung. Ya, bagaimana Tuhan mendidik kita sebagai Bapa, ya, supaya kita menghasilkan buah kebenaran, yang dari ayat 10 dikatakan sebagai beroleh bagian dalam kekudusannya. Bukan kebaikan di mata manusia. Bukan kelihatannya kudus. Tetapi mengambil bagian dalam kekudusannya.
Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat, Petrus menggunakan kalimat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Roma 8 ayat 29, Paulus menulis sebagai serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Tuhan Yesus, anaknya, anak Bapa di surga, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mengamati hal ini, patut kita kembali mempertimbangkan pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah selama ini kita sudah mengiring dengan benar atau ternyata belum? Bersediakah kita untuk menerima target yang Tuhan tetapkan? Target yang Tuhan tetapkan, yang akhirnya menjadi target kita pribadi. Seakan-akan target itu adalah target kita pribadi. Dan memang seharusnya demikian, saudaraku. Jadi kalau Alkitab mengatakan sampai mencucurkan darah, itu ada target. Segenap hati, sepenuh jiwa, all out. Bangsa Israel terikat perjanjian dengan Yahweh sebagai Allah. Dan mereka sebagai umat pilihan yang harus mentaati Allah melalui dekalog atau 10 perintahnya. Kalau bangsa Israel mentaati 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, saudaraku sekalian. Ini kunci penting, ya. 10 perintah itu kunci penting. Aseret, Hedebarim, dekalog. Ini kunci penting. Ada undang-undang sipil yang namanya misi patim. Ada undang-undang ibadah yang namanya Hukim. Bangsa Israel dibelenggu oleh ini. 10 perintah Allah yang dijabarkan, di breakdown jadi butir-butir. Undang-undang sipil atau semacam undang-undang kemasyarakatan atau syariat. Dan Hukim. Ini undang-undang ibadah. Bagaimana cara-cara mereka mengadakan ritual atau seremoni agama. Kalau mereka mentaati ini, maka Tuhan menempatkan mereka di tanah perjanjian. Dan Tuhan melindungi, memprotek mereka, memelihara mereka dengan sangat sempurna. Dan di balik itu ada skenario besar. Bahwa bangsa itu akan melahirkan Mesias atau Juru Selamat. Firman Tuhan mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus Kristus lahir dari bangsa itu. Nah, analogi dengan bangsa Israel. Orang percaya juga terikat dengan perjanjian dengan Yahweh. Kalau bangsa Israel terikat perjanjian dengan Yahweh sebagai Allah. Dan mereka sebagai umat pilihan yang harus mentaati dekalog. Tetapi orang percaya terikat perjanjian dengan Yahweh sebagai Bapa. Dan kita sebagai anak. Dan kita terikat oleh kebenaran Injil. Yang diproyeksikan agar kita dikembalikan kepada gambar Allah yang rusak dalam hidup manusia. Sebagai anak kita memiliki hak pemeliharaan dan berkat yang tidak perlu diragukan sama sekali. Jadi Anda jangan mudah minta doa pendeta. Kalau hidupmu tidak beres, percuma didoakan. Dan saya tidak jamin. Bahkan sama sekali saya tidak jamin. Sudah minta doa saya lalu Anda punya persoalan ditolong Tuhan. Tidak. Hidupmu harus benar. Tanpa saya doakan pun maka Tuhan akan memprotek saudara. Karena saudara adalah anak-anak Tuhan. Jangan diperdaya oleh orang-orang. Seolah-olah doanya bisa nembus. Seolah-olah doanya bisa nembus. Penetrasi langit dan sampai ke surga. Dukun-dukun dalam gereja seperti itu jangan dipercayai. Itu merusak konstelasi bangunan berpikir anak-anak Tuhan. Yang seharusnya dari diri sendiri belajar bergaul dengan Allah. Dan menemukan Allahnya dalam hidup pribadi. Nah saudaraku sekalian, kita terikat
perjanjian dengan Yahweh sebagai Bapa, dan kita sebagai anak. Kita punya hak dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Katakan amin. Tetapi sebagai anak juga harus mengerti kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu menerima didikan dengan rela dan sukacita. Kita menerima didikan agar memiliki gambar diri seperti Bapa atau sempurna seperti Bapa. Target jelas, kamu harus sempurna seperti Bapa. Kalau seorang anak Tuhan memberi diri dengan segenap hidupnya untuk dididik, dimuridkan oleh Tuhan, maka ia akan menjadi anak Tuhan yang sejati, atau anak Tuhan yang sah, huios, anak yang bukan notos. Huios itu anak sah. Notos itu anak yang tidak legal, tidak sah. Dan Injil adalah sarana menjadikan kita, saudaraku sekalian, anak-anak sesuai seperti yang diingini oleh Tuhan. Injil itulah sarananya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Bukan manusia. Saya tidak menuntun Anda kepada kebenaran. Saya hanya mengajarkan kebenaran itu. Jadi kalau saya mengatakan, saya rindu suatu hari upah saya ini. Ketika ada orang-orang yang di surga berkata, orang ini yang membawa saya kepada kebenaran. Maksudnya adalah yang mengajarkan kebenaran. Saya sendiri tidak akan bisa membawa saudara kepada kebenaran. Saudaraku sekalian, hal ini menegaskan satu hal yang harus dicatat. Bahwa seseorang tidak bisa otomatis menjadi anak yang sah tanpa kesediaan dididik oleh Tuhan dan mempertaruhkan segenap hidupnya untuk itu. Kesalahan banyak orang Kristen hari ini adalah mereka merasa sudah otomatis menjadi anak Allah karena merasa sudah menjadi orang Kristen. Mereka tidak tahu bahwa menjadi anak Allah itu juga melalui sebuah proses yang harus dijalani, yaitu memanfaatkan, menggunakan kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku sekalian, kuasa atau exousia kita menerima penebusan, dibebaskan dari kutuk maut. Kita menerima Roh Kudus, metera yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Injil kerajaan. Ini kuasa Allah yang menyelamatkan. Roma 1, 16, 17. Roh Kudus ini Yohanes 16 ayat 13. Lalu kita juga menerima penggarapan pembentukan Tuhan. Roma 8:28. Ini fasilitas, ini hak. Bahasa Inggris lebih tepat diterjemahkan sebagai hak, bukan power, right. Saudaraku sekalian, kalau tidak memanfaatkan ini, oke, Anda percaya penebusannya, oke. Tapi apakah Anda betul-betul bergaul dengan Roh Kudus lewat doa, membaca Alkitab dengan serius, karena Injillah kuasa Allah. Tidak membaca Injil, Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku sekalian, apa yang bisa dilakukan kalau orang tidak mengisi pikirannya dengan kebenaran? Hal ini bukan berarti merusak prinsip anugerah, bahwa keselamatan hanya oleh iman. Memanfaatkan kuasa bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan baik yang bernilai jasa, tetapi respon terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah yang Tuhan berikan ini harus tetap diingat
bahwa keselamatan adalah anugerah semata-mata. Katakan amin. Tetapi respon terhadap anugerah itu bukanlah anugerah. Keselamatan adalah anugerah semata-mata. Tapi respon bukanlah anugerah. Itu tanggung jawab individu. Jadi kalau ada ajaran atau kesan bahwa orang percaya tidak perlu berjuang untuk selamat, adalah penyesatan yang membinasakan. Ada orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan menjawab, berjuanglah. Dan banyak ayat lain yang berbicara demikian. Dan mestinya saya berbicara untuk hal ini dalam sesi khusus. Karena panjang lebar. Saudaraku sekalian, jadi hal menjadi sempurna seperti Bapa itu target. Kalau tidak punya target, orang tidak punya kerja keras. Seperti tadi saya katakan, seorang murid, dia berkata yang penting naik kelas. Anda pasti banyak yang selama ini pikirannya sudah sesat dan berkata yang penting masuk surga. Ya. Dan selalu berpikir nanti ada waktu untuk bertobat. Ada waktu untuk memperbaiki diri. Paling tidak ada sejarah terakhir yang kau miliki. Yaitu mudah-mudahan. Mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Kekristenan tidak mengajarkan demikian. Kalau untuk mobil, untuk rumah, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk perjalanan, perlu asuransi, kepastian. Kenapa untuk keselamatan kita tidak mengusahakan kepastian? Kenapa kita melecehkan, meremehkan Tuhan? Sombongnya. Anda boleh kaya, boleh hebat. Apalah artinya Anda? Seperti bunga rumput. Yang pagi mekar indah. Sore layu dibuang. Jangan sombong. Jangan sombong, saudaraku. Jadi kalau Tuhan memberikan target ini, Anda menghindar atau menolak, ini berarti Anda tidak menghargai apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak menghargai perkataan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang tua ya, saudaraku sekalian ya. Kalau tidak dihargai anak, terhina. Apalagi ini perkataan yang mulia, raja di raja, maharaja, Tuhan dan segala Tuhan. Ibrani 2 ayat yang ketiga. Kita mulai ayat yang pertama supaya nyambung. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, perhatikan dengan teliti apa yang kita dengar. Jangan kalau orang buka Alkitab aja lalu kita berkata firman Tuhan. Hati-hati. Setan pun pakai ayat Alkitab untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Setan pun pakai ayat Alkitab. Jadi kalau orang membuka Alkitab, Anda jangan berkata ini firman Tuhan. Pengertiannya itu firman Tuhan. Pengertian yang benar itu firman Tuhan. Pengertian yang benar itu firman Tuhan. Terus? Ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nikodemus, orang tokoh agama Yahudi, berkata, jikalau bukan dari Tuhan, Anda tidak bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Lalu gak bikin apa-apa Nikodemus. Dia punya respect, tapi doing nothing. Banyak orang merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian merasa
sudah otomatis menjadi anak-anak Allah yang sah. Padahal iman adalah perbuatan. Perbuatan di sini adalah kesediaan mengikuti kehendaknya. Di dalamnya termasuk untuk sempurna seperti Bapa atau memiliki pikiran, perasaan, attitude Kristus. Menjadi anak berarti menjadi objek yang dididik oleh Bapa. Bapa sebagai subjek yang mendidik. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kembali Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya. Itu ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, di sana kita menemukan dua kata anak. Satu, anak sah. Ini bisa berarti putra, pangeran, huwios. Tapi ada anak yang tidak sah. Notos. Dengan demikian bila kita membaca kitab Ibrani tadi, wajib dididik. Jadi ketika kita berkata aku menerima Tuhan Yesus, kita jadi anak. Kita menerima fasilitas exousia. Di situ ada perjanjian sebagai anak. Allah sebagai Bapak. Ayo jadi anak yang sah. Supaya sah, kamu perlu didikan. Supaya kamu bukan hanya dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, tapi benar-benar menjadi benar. Supaya engkau layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian, setiap orang Kristen yang benar, yang sejati, pasti dididik. Tuhan menyertai kita itu bukan hanya karena Tuhan mau melindungi, menjaga, memelihara kita. Biasanya kalau bicara soal penyertaan Tuhan, ya, tekanannya pada providensia, pemeliharaannya. Tapi kita lupa bahwa Tuhan menyertai sebagai Bapa yang mendidik. Hanya orang tua yang jahat, yang kebersamaan dengan anak hanya untuk memuaskan keinginan anak itu. Dan selama ini kalau promosi tentang Tuhan yang baik dan luar biasa, tekanannya pada pemeliharaan yang ajaib. Kata kemenangan tidak diartikan dengan benar. Menjadi abstrak, absurd, kacau. Padahal penyertaan Tuhan justru tekanannya pada pendidikan yang dilakukannya. Ada yang lebih penting dari penyertaan sebagai Bapa, ya, lebih dari sekedar memuaskan hasrat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara finansial atau kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, yaitu penyertaan sebagai Bapa yang mendidik dan guru yang mengajar. Anak Tuhan yang benar adalah anak Tuhan yang menyediakan diri dididik dan melihat target. Supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung bagi dirinya. Ibrani 12 ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai. Jadi artinya bisa sampai. Dan harus sampai. Walaupun pengertian darah tidak harus berdarah-darah secara fisik. Mau jadi anak Allah? Kalau orang Israel jadi umat. Kalau anak yang lahir di keluarga Israel mau jadi anak. Umat. Kalau seorang anak lahir di keluarga Israel mau jadi umat Allah.
harus disunat. Berdarah. Paham? Kalau dua orang bersatu mau sepakat jadi saudara, perjanjian darah. Ada darah yang ditumpahkan. Ada cerita yang agak sulit dimengerti ketika Musa ke Mesir, ya. Dari Midian. Tuhan mau bunuh Musa, betul? Dan Tuhan tidak melakukan itu setelah anak-anaknya disunat. Itu sulit dipahami. Tuhan mau kasih kesan, anak-anakmu harus jadi anak-anak perjanjian dulu. Nah, kita itu, saudaraku sekalian, harus sampai mencucurkan darah. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi anak-anak muda yang ada di sini, kamu harus mengambil keputusan seperti itu. Seperti saya ketika muda, walaupun saya nggak langsung sempurna hari ini, saya jatuh bangun. Tapi saya sudah punya tekad dari muda. Saya mau sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Pokoknya Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Pokoknya nekat dulu. Tuhan, aku mau. Seperti yang dikutbahkan Pak Eras. Nih, anak-anak muda, seperti yang dikutbahkan Om Eras. Aku mau Tuhan. Darah apapun ku pertaruhkan. Bagaimana biar orang yang berkenan di hadapanmu. Tuhan akan bentuk kalian. Kalau saya tidak bisa menjangkau orang-orang tua yang sudah tidak bisa diselamatkan karena keras hati, saya beri kesempatan saudara yang masih punya hati untuk mau dibentuk dan menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupmu. Saudaraku sekalian, jika demikian maka barulah pantas disebut sebagai anak yang sah, sebagai putra, sebagai pangeran, huyos, ketika darahnya pun ditumpahkan. Lihat dia, contoh dia. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Memang berat perlombaan itu, agon itu. Tapi wajib kamu melakukan atau menjalaninya. Mereka yang tidak mengerti hal ini atau tidak mau mengerti pendidikan Bapak, selalu bersungut-sungut pada waktu diproses oleh Tuhan melalui segala kejadian, maka ia menjadikan dirinya sebagai anak yang tidak sah, notos. Dengan demikian yang menjadikan dirinya anak sah atau anak yang tidak sah adalah masing-masing individu. Anugerah disediakan agar setiap orang yang mendengar Injil menjadi anak yang sah. Tetapi respon terhadap anugerah itu yang menentukan apakah ia menjadi anak yang sah atau anak haram. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kesediaan kita menjadi anak Tuhan yang sah adalah sebuah perjanjian. Perhatikan Yohanes 1:12. Yang menerimanya diberi kuasa. Menjadi anak berarti menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata supaya, aduh Bapak Ibu, nggak perlu ditafsirkan jelimet sampai ngaco. Kata supaya mengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi. Bukan sesuatu yang otomatis bisa berlangsung. Tanggung jawab ini bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada manusia. Tentu Tuhan memenuhi tanggung jawab dan bagiannya untuk menuntun kita. Lalu bagaimana dengan kita? Waktu kita tidak banyak. Waktu kita mendengar firman ini mungkin kita diingatkan. Kita mungkin dalam hati kecil ada yang berkata rasanya ini benar dah. Rasanya ini benar. Saya mau seperti ini. Tapi kalau sudah tidak punya komitmen yang bulat. Dan membuat hatimu membara menjadi pelakunya. Begitu sudah keluar melangkah dari gereja. Semua akan lenyap dari pikiranmu. Dan kau kembali ke sirkuit awal. Sirkuit yang sudah biasa dalam pikiran saudara. Exousia. Dengan menerima exousia itu, kuasa itu, maka kita dimungkinkan memiliki keberadaan seperti Allah. Dan yang menarik, saudaraku sekalian, Yohanes 1 ayat 12, baca. 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di dalam ayat itu kata anak, teknon. Wah, ini luar biasa. Ada beberapa kata yang diterjemahkan anak. Nepios, itu anak di bawah umur 7 tahun. Paidion, itu anak umur 7 sampai 14 tahun. Huios, itu putra atau pangeran. Tapi teknon artinya keturunan. Kalau seperti Bin, anak saya Stephen Bin Erastus. Stephen Bin. Kalau bahasa Ibrani Bin itu Ben, anak laki-laki. Keturunan. Pemilihan kata ini luar biasa. Teknon. Wah, hebat. Alkitab itu mengagumkan saya. Ya. Tapi walaupun tahu bahasa Yunani, kalau Tuhan nggak kasih pencerahan juga susah. Kenapa di ayat ini pakai kata teknon, di sana huios, sana notos, sana paidion. Seperti Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk surga. Nah, anak kecil itu paidion. Bertobat dan paidion. Anak umur 7 sampai 14 tahun. Usia yang efektif dididik. Engkau sembunyikan ini kepada orang bijak, ya Bapa, tapi kau nyatakan kepada orang-orang kecil, nepios. Wah, hebat. Hebat sekali. Hebat sekali firman. Sangat mengagumkan. Jiwa kita kenyang kalau dengar firman ini. Digunakan kata keturunan. Lalu ditegaskan di ayat 13 tadi, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Sebenarnya di sini, saudaraku sekalian, Tuhan tidak merefleksi kembali cara penciptaan Allah di Eden. Fisiknya dari tanah, tetapi kehidupan yang mengalir dalam dirinya, roh dari Allah. Nismat Kayim. Kejadian pasal 2 ayat 7. Sebenarnya kita disebut anak. Memang anak. Nismat Kayim. Nah, sebenarnya kata teknon di situ hendak merefleksikan bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada awalnya. Betapa hebat ayat ini, saudaraku. Merefleksi kembali cara penciptaan Allah di Eden. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Tubuhnya dari tanah tapi rohnya dari Allah. Di sini manusia sungguh-sungguh berkeadaan sebagai anak Allah. Hanya kejatuhan manusia dalam dosa yang membuat manusia tidak segambar dengan Allah. Padahal pada mulanya manusia itu Salem dan Demos serupa, segambar dengan Allah. Imago Dei. Imago Dei. Luar biasa. Nah, kalau orang berkata, Tuhan Yesus, aku menerima engkau. Anda punya perjanjian darah. Mau jadi anakku. Kudidik seperti dia. Berarti segenap hidupmu harus kamu pertaruhkan untuk itu. Kalau enggak usah. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa merusak keberadaan sebagai anak Allah. Roma 3:23. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Melalui keselamatan dalam Yesus Kristus, manusia hendak dikembalikan berancangan semula yang luar biasa itu. Dan untuk proses ini harus belajar, dididik oleh Bapa di surga. Dan orang yang mau dididik harus mempertaruhkan segenap hidup sampai pada cucuran darah. Dengan demikian, kalau orang mau ikut Tuhan Yesus, harus berani membuat perjanjian darah, blood covenant. Hitung dulu andalannya. Semua musuhmu 20.000, tentaramu cuma 10.000, kamu akan menang. Kasih dulu 10.000, aku buat kamu menang. Bagaimana bisa menang 10.000 enggak engkau berikan, hanya 100. Musuhmu 20.000. Mustahil untuk sempurna seperti Bapak. Mustahil untuk punya satu sertifikat
pengakuan dari Bapa ini anakku yang kukasih kepada yang aku berkenan. Mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Orang kaya yang disuruh menjual segala miliknya, membagikan kepada orang miskin untuk datang kepada Tuhan Yesus menjadi pengikutnya, dia menolak, sedih sebab banyak hartanya. Kalau sampai dia berani seperti Matius, kalau dia mau berani seperti Yohanes, Yakobus, Petrus, dia akan menjadi satu murid Tuhan Yesus. Tapi dia tidak pernah jadi murid, dan mungkin tidak pernah selama-lamanya selamat. Dia tidak berani all out. Dalam hal ini kita memahami mengapa Tuhan Yesus menegaskan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus harus dengan segenap hidup atau tidak sama sekali. Amin.